itu akan mengulang tentang 4 pilar utama kekristenan, yaitu penciptaan, kejatuhan dalam dosa, penebusan, dan konsumasi atau penggenapan. Itu berarti kita dalam posisi menuju dunia yang pasti kiamat, di mana Yesus datang mengakhiri sejarah. Jadi, dunia dan segala nafsunya akan lenyap, tapi jiwa manusia tetap hidup selamanya. Hal ini berarti bahwa hanya mereka yang melakukan kehendak Tuhan akan kekal selama-lamanya. Jadi sambil menanti masa penyemburan itu, mari selalu memberi makan jiwa dengan firman-Nya, yang hari ini mengingatkan umat Tuhan pada kedaulatan Allah. Anak-anak, apakah kalian ingin mengetahui kapan masa dan waktu yang ditetapkan Bapa? Mau sekali, aku ingin tahu. Duduk yang manis. Perhatikan uraian firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya. Shalom sahabat PDKA. Senang sekali ya kita masih boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum memulainya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan. Bukakan pikiran dan hati kami ya Tuhan, bahwa kami itu semakin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada suatu hari, murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Tuhan Yesus pun menjawab, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Anak-anak, memang sifat ingin tahu itu dimiliki oleh semua orang, termasuk murid-murid Tuhan Yesus sendiri pada waktu itu yang menjadi rasul Tuhan Yesus. Dan kali ini mereka mempertanyakan sesuatu yang tidak seharusnya mereka pertanyakan, yaitu mengenai masa dan waktu. Tuhan Yesus pun menjelaskan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu tahu mengenai masa dan waktu. Hanya Bapa di surga yang berhak menetapkannya menurut kuasanya. Kita pun anak-anak cukup hanya mengakui dan mentaati kebebasan kedaulatan Allah ini. Memang jalan Tuhan itu tidak sama dengan jalan kita. Rencana Tuhan itu seringkali merupakan kejutan demi kejutan bagi kita. Setelah Tuhan Yesus menasehati para murid-muridnya ini, dia kembali menegaskan atau mengingatkan bahwa para murid mendapatkan satu panggilan, yaitu menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Dan tugas para murid yaitu menjalankan panggilan tersebut. Ketika menjalankan panggilan sebagai saksi Kristus ini, memang para murid tidak akan bisa tahu ujung dari jalan Tuhan. Tapi bagaimanapun, murid harus menjalankan panggilan tersebut. Tuhan Yesus ingin para murid memusatkan perhatian pada apa yang ada di depan mereka, yaitu menjalankan
panggilan sebagai saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Melalui kesaksian mereka ini nantinya janji Allah itu akan digenapi. Apa janjinya? Yaitu kerajaan Kristus akan ditegakkan di tengah bangsa-bangsa di dunia. Jadi, ketika Injil tentang Kristus itu diberitakan, itu sama artinya bahwa Injil kerajaan Kristus itu diberitakan. Kita yang hidup di zaman ini juga adalah murid-murid Kristus. Kita juga mendapatkan panggilan untuk menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Ketika kita memberitakan tentang Kristus ini, setelahnya kita tidak perlu mengkhawatirkan, akankah orang ini bertobat? Kapankah orang ini bertobat? Itu semua ada di dalam kebebasan kedaulatan Allah. Bapa sendirilah yang akan menetapkannya menurut kuasanya. Jadi sekali lagi, Tuhan menginginkan kita mengerjakan panggilan kita sebagai saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Kita mengerjakannya tidak harus terlebih dahulu mengetahui segala sesuatunya. Kita cukup menyediakan keberanian untuk melangkah. Selanjutnya, Roh Kudus yang akan memimpin kita, mengarahkan kita, dan menolong kita langkah demi langkah sampai kerajaan Kristus itu ditegakkan di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mau mengajak kami, melibatkan kami untuk menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Tuhan, berikan keberanian kepada kami dan biarlah kuasa yang sudah diberikan oleh Roh Kudus itu yang terus jelas ada di dalam diri kami, memimpin dengan jelas kemana kami harus melangkah dan bagaimana kami harus memperkatakan Injil tersebut. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pelaksanaan dari firman Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sedih ya, sekarang Yesus harus berpisah dengan murid-muridnya. Benar, pasti ada duka yang dialami dalam setiap perpisahan. Tapi kenaikan Yesus bukanlah seperti perpisahan pada umumnya, karena berpisah dalam kasih sekaligus disertai teguran. Teguran ini pasti bermanfaat untuk kebaikan kita agar fokus pada yang sudah dinyatakan dengan jelas. Benar, koreksi Tuhan tetap merupakan wujud kasih-Nya yang dimaksudkan sebagai peringatan untuk berjaga-jaga. Maksudnya apa, Ma? Jangan sampai kita punya keinginan yang berlebihan akan pengetahuan yang tidak dibukakan Allah. Kayla teringat waktu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Teman-teman, mari waspada untuk jadi orang bijak. Umat Tuhan tidak perlu mengetahui dengan pasti dan mengatur kapan saatnya Roh Kudus menyatakan kuasa dalam mempertobatkan seseorang. Hal ini merupakan kedaulatan Allah. Jangan memasuki wilayah yang dilarang, sebab sebenarnya Kristus sudah memberikan kepada kita banyak sekali pengetahuan melebihi orang lain, dan juga sudah menjanjikan Roh-Nya untuk mengajar lebih banyak lagi. Terima kasih sudah diingatkan.
Mari kita bertekun dalam firman-Nya yang besok harus kita baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Semangat baca yang teliti ya.